Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita ketemu lagi untuk episode masak-memasak. Nah, hari ini aku akan memasak ayam gulai nanas. Ini adalah makanan favorit, makanan kegemaran keluarga, terutama almarhum papa dan mama ya. Jadi ini bahannya adalah ayam, 1 ekor ayam ya. Ini aku ambil hanya bagian dagingnya aja, jadi ayamnya kita potong sesuai ukuran aja. Kemudian sudah kita beri tadi perasan jeruk nipis. Kemudian ini adalah nanas. Nah, ini 1 buah nanas, boleh nanas yang hijau, boleh yang merah. Nah, kebetulan ini aku dapat nanasnya yang setengah masak ya, setengah matang, jadi warnanya sudah mulai agak kekuningan. Nanti tentu saja gulanya akan sedikit manis. Kemudian ini adalah bawang merah ya, beberapa siung bawang merah. Kalau banyak bawangnya tentu akan lebih enak lagi. Kemudian bawang putih ya, bawang putih, ini bawang putihnya. Kemudian ada cabai merah ya, di sini aku pakai kira-kira 15 cabai. Soal cabai ini tergantung pedas dan tidaknya ya. Kemudian ini ada lengkuas ya, lengkuas ini boleh ditumbuk halus, boleh digeprek aja. Kemudian ini ada jahe. Nah, ini jahe ya, jahe ini. Nah, kemudian ada juga ini kunyit. Nah, kunyit ini untuk pewarnanya aja ya, sedikit saja. Ada kemiri supaya nanti dia lebih sedikit kental ya, gulanya sedikit kental. Kemudian ini ada kapulaga, kira-kira 4 kapulaga. Kemudian ada bunga lawang, kita ambil 2. Nah, ini pakai asam jawa. Aku biasanya kalau menggulai suka pakai asam jawa, jadi gulanya terasa lebih gurih. Nah, kemudian ini garam ya, ini garam. Nah, ini adalah bumbu yang kita haluskan. Ini biasanya bumbu rendang. Kalau teman-teman pergi ke toko rempah-rempah bisa bilang bumbu rendang. Nah, kebetulan aku buat sendiri dari ketumbar, kemudian adas sama jinten yang aku giling halus, tumbuk halus, kemudian aku gongseng supaya warnanya lebih pekat dan bisa lebih tahan. Nah, kita butuhkan daun-daun. Ini 2 daun salam ya, kemudian daun jeruk, kira-kira 3 daun jeruk ya, 3 daun jeruk. Kemudian kita pakai serai ya, serainya kita geprek, dan juga daun kunyit supaya gulanya nanti terasa lebih harum. Nah, tentu aja kita butuhkan santan untuk nanti sebagai kuahnya. Nah, nanti akan kita tumbuk halus adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai, kemudian ini jahe, kunyit, dan lengkuas. Nah, untuk lengkuas ini terserah teman-teman yang mau geprek aja boleh, tapi kali ini aku akan giling semuanya supaya lebih enak. Nah, kita akan saksikan gimana cara kita memasak. Oke, kita akan mulai proses memasak ayam gulai nanasnya kali ini. Oke, pertama-tama kita akan ngompor dulu ya pastinya. Kemudian masukkan minyak goreng ya, dikit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Minyak goreng, kemudian kita tunggu sedikit panas, tambah dikit lagi ya karena bumbunya sedikit banyak. Oke, kita akan masukkan bumbunya. Tumis dulu ya, bumbunya ditumis dulu, bumbunya kita tumis dulu sampai harum. Kita masukkan daun kunyit ya, kita masukkan daun
serena, bawang serai, kemudian daun salam, dulu ya. Kita tambah sedikit air ya. Kita boleh masukkan bumbu rendangnya. Kira-kira aja ya, kira-kira 1 sampai 2 sendok makan. Oke, sekarang kita akan masukkan nanasnya. Kita tambahkan air ya. Kita biarkan dulu sampai minyak cukup masak ya. Kalau ingin minasnya sedikit lunak, tentu kita akan masaknya sedikit lama. Tapi kalau masih ingin rasa krenyes nanasnya, tidak usah terlalu lama-lama, sudah bisa kita masukkan santannya. Kita tunggu kira-kira 4-5 menit ya. Kita boleh masukkan kapulaga sama bunga lawangnya biar aromanya terasa. Oke, kita boleh masukkan santan. Dari santannya ini kira-kira 500 ml ya, tergantung selera aja. Kalau mau lebih kental tentu dikurangi. Nah, kita tunggu sampai santannya cukup kental, atau kita tunggu sampai santannya mendidih. Kalau santannya sudah dimasukin ya, berarti gulanya harus sering-sering diaduk agar santannya tidak pecah ya. Jadi santannya sering kita aduk agar nanti masaknya merata dan tidak pecah. Kita akan tunggu sampai nanasnya benar-benar sedikit empuk ya, agar lebih enak. Kemudian juga gulanya sedikit manis. Nah, sudah mulai mendidih ya. Kemudian nanasnya juga sudah lumayan. Sekarang kita akan masukkan dulu asam jawanya ya. Masukkan asam jawanya. Jadi asam jawanya kita masukkan dengan biji-bijinya sekalian ya. Jadi tidak perlu direndam dulu, tidak perlu kita saring airnya, kita biarkan aja, bijinya juga ikut tercampur. Sekarang kita akan masukkan ayam.
kita hanya memilih bagian-bagian dagingnya saja ya. Kita akan masukkannya bagian dagingnya saja. Tapi bagi teman-teman yang suka masak ceker atau yang lainnya, boleh ya, boleh dimasukkan cekernya. Jangan kita makan ceker. Oke, aku lebih senang. Nah, kali ini kita akan masak hanya bagian dagingnya saja. Kita biarkan dulu sampai ayamnya cukup empuk. Ya, kita akan biarkan sampai cukup empuk. Nah, untuk masak gulai ayam ini kita tidak perlu menambahkan penyedap ya, atau kaldu tentunya ya, karena ayamnya kan sudah mengandung kaldu. Kita cukup menambahkan garam saja. Oke, kita akan tambahkan garam sedikit. Kita tunggu sampai daging ayamnya empuk ya. Kalau ayam boiler atau ayam potong kita tidak perlu lama-lama ya, karena ayamnya akan cepat sekali empuknya. Aromanya saja sudah terasa enak sekali, sudah terasa aroma nanasnya. Kita tunggu sebentar ya, sampai benar-benar ayamnya empuk. Kalau aku lebih senang santannya sedikit kental ya, jadi nanti terasa gurihnya. Nah, sepertinya sudah mulai masak ya, sudah mulai matang ini. Karena kalau memasak ayam boiler ini atau ayam potong kita tidak perlu waktu yang lama untuk agar ayamnya empuk. Tapi jika ingin masak dengan ayam kampung tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat ayamnya matang. Kita tunggu sebentar lagi. Tapi sebelum teman-teman matikan kompornya ya, coba cicipi rasanya dulu ya. Kalau ini mudah-mudahan sudah pas rasanya. Kita hanya nunggu beberapa saat lagi. Nah, kemudian jangan menggunakan api yang terlalu besar ya, kita pakai api yang sedang saja supaya ayamnya masak dengan merata. Nah, ini santannya juga sudah mulai kental. Nanasnya sudah terasa enaknya, sudah terasa gurihnya. Tentu saja rasa kuahnya agak sedikit manis ya, karena tadi kita menggunakan nanas yang setengah matang, tapi akan lebih enak. Bagi teman-teman yang suka pedas, boleh menambahkan merica atau menggunakan cabai kecil, cabai rawit ya, karena aku nggak begitu suka pedas, jadi hanya menggunakan cabai merah saja dan tidak memakai merica. Coba lihat dulu apakah sudah matang. Oke, sebentar lagi, sepertinya sebentar lagi akan matang. Nah, teman-teman, sebentar lagi sepertinya gulai ayam nanas kita sudah matang ya, sudah boleh kita matikan kompornya. Tapi pastikan dulu teman-teman sudah mencicipi rasanya ya, sudah mencicipi garamnya. Bagi yang suka asin tentunya garamnya sedikit ditambah, dibanyakin. Tapi yang bagi yang tidak suka asin tentunya tidak perlu menambahkan garam terlalu banyak.
Lalu kita bisa lihat ya, dagingnya sudah matang. Oke, kita sudah bisa mematikan kompornya. Kita tunggu sebentar sampai ayamnya sedikit dingin sebelum kita salin ke piring untuk kita tata. Nah, ini sudah masak ya, sudah siap untuk disajikan dan sudah siap untuk dicicipi. Oke, sekarang kita akan salin ke mangkok saji ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang tidak begitu suka daging atau lebih suka ceker, boleh. Nah, ini ayam yang sudah kita masak tadi, sudah matang. Kita akan salin ke tempat yang lebih enak untuk dilihat. Oke. Oke, ini dia. Nah, seperti ini tampilannya ya. Nah, nanti kita akan coba makan dengan nasi. Seperti apa rasanya? Oke, kita tunggu. Oke, kita akan coba nanasnya dulu ya. Seperti apa rasanya? Kita coba juga kuahnya. Coba nanasnya dulu ya. Kemudian kita juga ambil ayamnya dulu sedikit ya. Kita ambil ayamnya satu, potong. Kita ambil nanasnya. Kita akan coba rasanya. Kita akan coba kira-kira seperti apa. Nah, ini kita coba nanasnya. Ya, ini ada nanasnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kita coba ayamnya, atau sudah empuk. Ayamnya ternyata sudah empuk. Ya. Ayamnya. Kita coba makan nasi, ayam, dan nanas. Seperti apa rasanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali rasanya. Silakan mencoba, silakan menikmati.